Jika dia akuntansi biaya, maka dia merupakan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa. Nah, namun di sini juga harus tergantung dari dan untuk siapa proses tersebut ditujukan. Seperti yang saya sudah utarakan baru saja, jika penggunanya adalah pihak ekstern, akuntansi biaya itu adalah untuk menyiapkan laporan keuangan. Namun jika pemakainya adalah pihak manajemen, akuntansi biaya itu merupakan perencanaan untuk dimasukkan ke dalam laporan akuntansi manajemen. Jadi itu nanti akan tergantung dari siapakah proses semuanya, proses akuntansi biaya ini ditujukan. Nah, di sini ada tujuan pokok dari akuntansi biaya. Yang pertama, penentuan harga pokok produk. Jadi, berapa sih sebenarnya harga satu produk itu? Kita akan bisa berapakah sebenarnya harga hingga satu unit produk. Karena nanti total dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satu produksi itu akan dibagi dengan produksi yang diproduksi. Maka kita akan mendapatkan harga pokok untuk satu unit produk. Nah, tujuan yang kedua ialah menyediakan informasi kepentingan manajemen. Nah, untuk kepentingan manajemen itu seperti apa saja? Dia bisa berupa alat perencanaan. Selain untuk merencanakan atau membuat penganggaran, dia bisa merupakan pengendalian biaya. Sekarang, contohnya, jika saya ingin membuat satu buah kursi, saya butuh kayu dengan anggaran saya 200.000. Nah, anggaran saya akan bisa saya sebut optimal jika saya bisa membuat kursi seperti yang sudah saya anggarkan, atau dengan uang 200.000 itu saya bisa, dengan uang 200.000 itu cukup untuk membuat satu buah kursi. Namun jika saya buat satu buah kursi dengan harga atau dengan biaya yang lebih dari 200.000, akuntansi biaya atau pengendaliannya itu akan gagal. Jadi di sini tujuan pokok dari biaya, dia nggak hanya untuk merencanakan atau menganggarkan, tapi juga untuk mengendalikan dari biaya itu sendiri. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, tetap 200.000 untuk membuat satu buah kursi. Itu kita sudah menganggarkan di awal. Kemudian selain itu, tujuan pokoknya ada untuk pengambilan keputusan khusus. Contohnya, saya membuat kursi tadi tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A butuh 200.000 membuat satu kursi dengan kayu jati, bahannya kayu jati. Tipe B butuh hanya 150.000 dengan bahan kayu yang tidak lebih buruk dari kayu jati, tapi juga tidak lebih baik dari jati. Sedangkan untuk yang C, ini kemungkinan akan menghabiskan uang 230.000, tapi bahan itu juga mungkin nggak akan lebih baik dari kayu jati. Nah, dari situ saya harus memutuskan saya akan membuat kursi yang mana. Itulah yang nanti akan disebut pengambilan keputusan khusus. Atau nanti kita juga akan mengenal yang namanya opportunity cost. Itu dalam pengambilan keputusan khusus. Kita akan memproduksi yang mana yang bisa menghasilkan yang besar, namun dengan biaya yang kecil. Tapi di sini kita ada pilihan. Nah, itulah
keputusan-keputusan yang nanti akan dipertimbangkan. Jadi apakah itu biaya? Biaya merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang biasanya diukur dalam satuan yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan. Nah, yang telah terjadi itu akan tercatat di laporan keuangan. Sedangkan yang akan kemungkinan terjadi atau kemungkinan akan terjadi itu dengan manajemen atau perencanaan tadi. Nah, kenapa dia hanya bisa diukur dalam satuan uang? Contohnya, seperti contoh yang saya katakan tadi, kalau saya ingin membuat kursi, saya butuhnya paku, saya butuhnya cat, katakan seperti itu. Bahkan saya mungkin juga butuh lem. Nah, apakah hanya kayu, paku, inilah yang akan saya masukkan ke laporan keuangan? Tidak kan? Nah, yang akan saya masukkan ke dalam laporan keuangan itu adalah harga dari kayu. Dikalikan, harga satuan dari kayu dikalikan unit kayu yang dibutuhkan. Harga dari lem, harga dari paku, dan harga dari cat. Itulah kenapa biaya di sini itu harus diukur satuan uang. Jika tidak diukur satuan uang, maka jangan disebut biaya. Nah, untuk yang selanjutnya, itu juga akan berkaitan. Ya, saya sudah merekam. Bentar, saya cek dulu. Ya, saya sudah merekam pertemuan ini. Tidak usah. Insya Allah tidak lupa. Oke, akuntansi biaya itu juga akan berkaitan dengan struktur organisasi, proses dari produksi perusahaan manufaktur. Di sini penerapan biaya itu akan tergantung pada jenis perusahaan yang menerapkannya, yaitu ada 3 jenis perusahaan. Coba kalian bandingkan apa bedanya perusahaan manufaktur, perdagangan, dan jasa. Gimana? Ada yang tahu? Ini mudah sekali kan? Kata Mbak Ari, manufaktur itu pabrikan. Perdagangan itu kalau jasa menyediakan apa itu tadi? Kalau jasa menyediakan jasa atau servis atau pelayanan. Mbak Anis, perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproduksi atau mengkonversi barang mentah menjadi barang jadi. Lebih lengkap.
Kemudian contohnya material perdagangan. Material perdagangan contohnya jual es, contohnya jadi guru. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi, sedangkan perusahaan jasa yang memberikan pelayanan. Perdagangan menjual barang dalam bentuk secara tetap. Perusahaan jasa, perusahaan yang menjual konsumen. Manufaktur. Oke, semua melengkapi ya. Kalau manufaktur itu dia mengubah barang mentah menjadi barang jadi yang kemudian dijual. Nah, sedangkan untuk yang perusahaan perdagangan, dia perusahaan yang usahanya membeli barang untuk dijual kembali. Sedangkan dia perusahaan yang menyediakan jasa atau pelayanan. Ya, semuanya sudah mengerti perbedaan antara perusahaan manufaktur, perdagangan, dan jasa. Nah, namun jika kita melihat definisi dari masing-masing perusahaan, kita bisa tahu bahwa yang paling kompleks itu adalah perusahaan manufaktur. Karena tidak hanya pada akhirnya menjual barang, namun sebelumnya dia juga harus melakukan proses yang namanya produksi atau mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang, kemudian baru menjualnya. Nah, itulah mengapa manufaktur itu lebih kompleks dari dua jenis perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur itu ada dua fungsi pokok, yaitu fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Yang ini nanti akan kita jadikan acuan dalam mempelajari akuntansi biaya. Jika kita lihat struktur organisasi perusahaan manufaktur, di atas sendiri kita mempunyai dewan komisaris. Di bawah dewan komisaris itu ada direktur utama. Nah, di bawah direktur utama inilah ada departemen-departemen atau fungsi-fungsi dalam manufaktur. Seperti yang bisa dilihat di sini, ada departemen pemasaran, yaitu untuk memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Departemen produksi, ini segala kegiatan dalam proses mengubah bahan mentah ke bahan jadi tadi. Departemen keuangan, ini untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, semua transaksi, nggak hanya transaksi yang dilakukan oleh departemen produksi saja, melainkan juga departemen pemasaran dan departemen-departemen lainnya. Itu departemen akuntansi. Sedangkan di sini departemen keuangan, dia yang akan istilahnya kalau istilah umumnya bisa kita sebut bendaharanya atau bagian keuangannya. Butuh apa, butuh uang berapa untuk kegiatan ini, minta ke departemen keuangan. Nah, dicatatnya di departemen akuntansi. Kemudian bagaimana dengan departemen umum? Departemen umum ini ada kegiatan administrasi. Namun di luar pencatatan yang dilakukan oleh departemen akuntansi. Nah,